A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya artinya hai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka kita diperintahkan di sini agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap kita memperhatikan apa-apa yang telah kita kerjakan untuk hari esoknya. Apa-apa yang telah kita perbuat untuk perbekalan kita di akhirat nanti. Karena setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wajiblah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya, sehingga pada subuh ini kita masih dapat yaitu hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita yang senantiasa selalu bersolawat, kita berharap nantinya memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah yang saya hormati, muliakan imam kita, yang saya hormati, yang saya muliakan bapak ibu yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, yang mana yang sama-sama kita ketahui bulan Dzulhijjah ini adalah bulan terakhir dalam perhitungan bulan Islam, yang mana bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang ke-12. Artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Maka di penghujung tahun ini, maka alangkah baiknya kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita, apa-apa yang selama di tahun 1444 Hijriah ini yang telah kita lakukan. Berapa banyak kebaikan, berapa banyak amal soleh yang telah kita lakukan, serta berapa banyak dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Mengapa ini perlu kita perhatikan? Karena untuk melangkah pada tahun berikutnya, agar bagaimana kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu lebih kita tingkatkan lagi, agar bagaimana dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan di tahun ini
itu untuk tahun esoknya bagaimana kita bisa menghindarinya. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr ayat ke-18. Bagaimana di situ Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya artinya hai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka kita diperintahkan di sini agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap kita memperhatikan apa-apa yang telah kita kerjakan untuk hari esoknya. Apa-apa yang telah kita perbuat untuk perbekalan kita di akhirat nanti. Karena setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Maka jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ulama Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, maksud dari Allah mengatakan wal tanzur nafsu ma qaddamat, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia kerjakan, adalah kata beliau bahwasanya kita menghisap diri kita. Kita memperhatikan diri kita yang selama 1 tahun ini apa-apa saja yang telah kita lakukan. Apakah kita banyak melakukan amal soleh yang nantinya akan menyelamatkan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, atau justru banyak melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa yang mana nantinya akan menyengsarakan kita nantinya. Maka hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah perlu kita memperhatikan, perlu kita introspeksi diri, merenung-renung diri kita. Berapa banyak apa-apa saja yang telah kita lakukan selama di tahun 1444 Hijriah. Jangan-jangan kita malah banyak melakukan perbuatan maksiat, kita malah banyak melakukan dosa, sehingga dapat dosa-dosa, perbuatan-perbuatan keburukan ini akan dapat menggugurkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama ini. Maka hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh hari ini judul daripada tausiah kita ada beberapa hal perbuatan yang nantinya akan dapat menggugurkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Yang pertama jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, dosa dan maksiat. Inilah dua perbuatan ini akan dapat menggugurkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Dosa dan maksiat ini adalah suatu kedua perbuatan yang mana nantinya ketika ini dilakukan oleh seseorang tersebut, maka akan dapat menghapus kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan selama ini. Maka dikatakan dalam satu hadis yang bagaimana di situ ada salah seorang sahabat yang bernama Sahabat radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan mendengar Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, bahwasanya aku mengetahui dari golongan-golongan umatku yang mana mereka nantinya akan datang pada hari kiamat dengan membawa amalan, dengan membawa kebaikan, yang mana kebaikan itu kata Rasulullah besarnya sebesar gunung Tihamah yang berwarna putih. Maka dikala itu kata Rasulullah SAW, akan tetapi kebaikan-kebaikan mereka akan Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Sehingga sahabat radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terangkan kepada kami
dari golongan mana mereka? Terangkan kepada kami ya Rasulullah, agar kami tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya mereka itu adalah dari golonganmu, mereka itu dari jenis kulitmu, dan mereka itu juga menghidupkan malam mereka sebagaimana kamu menghidupkan sebagian malammu. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, mereka ada rombongan-rombongan yang ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka melanggar, mereka melaksanakan, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jemaah seluruh yang dimuliakan oleh Allah, inilah disampaikan oleh Rasulullah. Ketika berkumpul dengan orang-orang banyak, mereka taat beribadah. Akan tetapi ketika mereka dalam kesendirian, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan, mereka sangat mudahnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan-perbuatan ini, kata Rasulullah, akan dapat nantinya mengukurkan kebaikan-kebaikan amal-amal yang telah ia lakukan selama ini. Maka hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka dosa dan maksiat ini adalah dua perbuatan yang sangat luar biasa, yang ketika ini dilakukan oleh seseorang tersebut, maka akan dapat menggugurkan, merusak kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan selama ini. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, perkara yang dapat merusak amal ibadah kita adalah yaitu perbuatan ujub. Apa itu ujub? Ujub ini adalah membangga diri, merasa kita lah yang paling hebatnya, merasa kita lah yang lebih dari segala-galanya, menyatakan kalau tidak karena saya mungkin tak sebanyak ini jemaahnya, kalau tidak karena saya, inilah yang dikatakan ujub. Berbangga diri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih dari segala-galanya. Maka perbuatan ujub ini adalah perbuatan yang juga dapat merusak amal-amal ibadah yang kita lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan ujub ini tanpa kita sadari, perbuatan ujub ini adalah perbuatan salah satu perangkap iblis laknatullah. Ketika iblis melarang seseorang itu untuk beribadah kepada Allah, ketika iblis itu menghalang-halangi kita dalam berbuat kebaikan, tidak mampu iblis melarangnya, maka iblis akan memasukkan perangkapnya ini. Iblis akan menyuruh kita banyak-banyaklah beribadah, kerjakan perintah Allah, terus lakukan kebaikan, sehingga ditanamkan ada sifat ujub pada diri kita, sehingga kitalah merasa yang paling alim di kampung ini, kitalah merasa yang paling hebatnya, kitalah merasa segala-galanya, sehingga tanpa kita sadari jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan-perbuatan ini nantinya akan dapat merusak daripada amal-amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Maka inilah perlu kita mengintrospeksi diri kita, perlu kita merenung-renung diri kita, apa-apa saja mungkin ada di antara perbuatan ini kita lakukan. Dan yang ketiga jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan yang dapat merusak amal kita adalah yaitu mengganggu hak orang lain. Entah itu mengambil hak orang itu, entah itu menyakiti seseorang, entah itu menganiaya, memukul dan lain sebagainya. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang nantinya juga dapat merusak amal ibadah kita. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, orang-orang yang nantinya ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka sahabat dikala itu mengatakan, sepengetahuan kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda, orang yang bangkrut itu orang yang gulung tikar dan sebagainya. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, orang yang nantinya di hari kiamat kelak dia datang menghadap Allah dengan membawa seluruh amal ibadahnya, amal solatnya, amal hajinya, amal puasanya, amal sedekah dan sebagainya.
Akan tetapi nantinya ketika itu, sedangkan dia semasa hidup di dunia suka menyakiti tetangganya, suka mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, menfitnah orang lain dan sebagainya, maka nantinya amal-amal yang ia lakukan, amal solatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, akan diberikanlah kepada orang-orang yang dia sakiti semasa di dunia ini. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, habis seluruh amal solehnya, tak ada kebaikan-kebaikannya lagi. Akan tetapi dikala itu masih banyak orang-orang yang meminta keadilan, sehingga saking hinanya, saking buruknya, keburukan dosa-dosa orang tersebut nantinya akan dilimpahkan kepada orang tersebut. Sehingga jemaah Jumat jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, inilah kata Rasulullah orang-orang yang baik tersebut, bahwasanya jangankan kebaikan yang ia lakukan itu diberikan kepada orang lain, malah ditambah dengan dosa-dosa orang tersebut akan ditimpakan kepada dirinya, karena perbuatan ia semasa hidup di dunia suka menyakiti orang lain, suka mengambil hak orang lain, sehingga inilah orang yang bangkrut menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka mengganggu hak orang lain ini kita perlu lagi merenung-renung diri kesalahan-kesalahan kita, karena kesalahan yang berhubungan dengan kita sesama manusia itu mestilah kita selesai dengan kita sesama manusia. Berbeda dengan dosa kita kepada Allah, kita bisa bertobat, kita bisa mohon ampun kepada Allah, kita bisa merangis, merintih kepada Allah. Akan tetapi dosa-dosa kita selama kita perlu diselesaikan dengan kita selama kita. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, perbuatan yang dapat merusak amal ibadah, kebaikan-kebaikan kita adalah yaitu dosa yang mana dosa ini akan terus mengalir nanti. Perbuatan yang mana dosa perbuatan ini akan dapat mengalirkan dosa kepada kita, inilah yang disebut dengan dosa jariah. Dosa yang mana ketika kita sudah meninggal dunia pun, akibat perbuatan kita semasa hidup di dunia, maka ini akan mengalirkan dosa kepada kita. Mungkin yang selama ini kita mengenal sedekah jariah, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir, tetapi di dalam Islam juga ada yang disebut dengan dosa jariah. Dosa jariah ini adalah dosa yang akan terus mengalir kepada kita. Dosa jariah ini dosa meskipun orang itu sudah meninggal dunia sekalipun, tetapi perbuatannya semasa hidup di dunia, maka akibat perbuatannya itu akan terus mengalirkan dosa. Maka jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin. Di situ Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, kata Rasulullah, dan kami akan mencatat apa-apa yang mereka kerjakan dan dampak akibat apa yang mereka tinggalkan. Jadi yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti bukan perbuatan kita saja, tetapi dampak akibat dari perbuatan kita pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika dampak perbuatan kita itu buruk, mengajak orang-orang untuk melakukan dosa maksiat, maka selama orang itu berbuat maksiat dan dosa akibat dampak yang kita tinggalkan, maka inilah yang disebut dosa jariah, dosa yang akan terus mengalir nantinya. Maka jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka perlulah kita introspeksi diri kita, perlulah kita merenung-renung di akhir tahun ini agar melangkah untuk tahun berikutnya kita lebih berhati-hati lagi. Karena orang yang terbaik, kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia panjang umurnya, banyak amal ibadahnya. Tetapi seburuk-buruk manusia, basarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya tetapi buruk pula barakainya, buruk pula perbuatannya. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Bagaimana tahun esoknya itu lebih baik daripada tahun ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat
bagi kita semua, sehingga menjadi renungan bagi kita apa-apa telah kita lakukan di tahun ini untuk bagaimana kita perbaiki di tahun berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.